Salah paham. Aida telah mengganti pijamannya. Ia mengambil selimut dan beberapa bantal dalam pelukannya. Tak menoleh ketika Tono masuk menghampirinya. Aida tidur di kursi. Mas besok mau kerja jadi harus press badannya. Nur, gak boleh gitu. Kenapa harus kamu yang ngalah? Biar aku tidur di kursi. Tangan Tono meraih selimut dalam pelukan Aida, tapi Aida menepisnya. Mas Tono juga belum sembuh betul. Sesekali kita gantian lagi jadi imbang. Baiklah, jawab Tono pasrah. Ia pun segera merebahkan dirinya di tempat tidur yang tak cukup besar itu. Sebenarnya muat jikanya ditempati ia dan Aida, tapi masih begitu sungkan untuk satu ranjang bersama. Ia tak dapat memejamkan mata hingga larut malam. Terbayang-bayang kejadian di rumah Om Edo. Olehnya bertanya-tanya dalam hati mengenai jati diri yang sesungguhnya. Siapa, di mana ia tinggal? Apa aku seorang seperti Om Edo? Aku arsitek? Atau sesuatu yang berhubungan dengan itu? Tanyanya pada diri sendiri. Lagi pula siapa yang bisa membantu menjawabnya? Memang ia hanya sendiri saat ini. Apalagi kepalanya sakit ketika berusaha mengingat terlalu keras. Lanjutkan besok pagi saja daripada aku makin sakit dan merepotkan Nur nantinya. Kasihan dia lelah hanya karena mengurusku, tatapnya pada sang istri. Ia pun berusaha memejamkan mata meski sulit, berusaha menenangkan diri dan bersiap menyambut hari esok dengan aktivitas barunya. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki menghampiri kamar itu. Seseorang berusaha membuka pintu kamar meski sedikit sulit. Nenek, pikir Tono yang terbangun, sementara Aida masih begitu lelap dengan tidurnya. Buat apa kemari? Aneh-aneh saja. Tono pun berdiri, ia langsung menghampiri Aida dan membopongnya pindah ke ranjang, menyelimuti tubuh istrinya dengan rapat, lalu segera tidur di sebelahnya seperti pasangan normal. Krek. Pintu berhasil dibuka, nenek tersenyum gemas melihat mereka berdua, lalu menutupnya kembali. Syukurlah, alhamdulillah, ucapnya bersyukur tanpa henti. Mata Tono kembali terbuka ketika nenek pergi. Ia beringsut ingin duduk dan memindahkan Aida kembali ke kursi. Tapi langkahnya terhenti, ia justru memandangi Aida yang masih begitu pulas dan polos di depan matanya. Ya, tepat di depan wajahnya dan bernapas terhembus ke wajahnya. Ya, kamu memang cahaya yang pertama aku lihat ketika aku baru saja membuka mata. Setelah hampir mati kemarin, andai tak ada kau, pasti aku sudah tak ada saat ini. Belainya lembut pipi mulus Aida. Bagi seorang anak pantai, Aida memang tak putih, mulus seperti gadis kota. Ia pun hanya tinggal di kota yang kecil, bahkan jarang didatangi orang lain jika bukan karena pantainya yang indah. Aida dan teman-temannya lah yang membuat semua terjadi. Mereka promosi dengan segala cara untuk mengeksplor pantai indah mereka di luaran sana. Ayam jago berkokok merdu. Aida menggeliatkan tubuhnya dengan kuat. Tanpa ia duga mendapati sebuah wajah dalam sentuhannya. Ia membulatkan mata, membalik tubuh dan memperhatikan wajah itu. Astaga, kok aku di sini? Kagetnya dengan mengucek mata. Ia memukuli bahu Tono dengan kuat, membuat pria itu terbangun dalam keadaan kaget. Nur, ngapain? Mas Tono yang ngapain? Curi kesempatan biar tidur bareng? Ngapain aja coba? Omel Aida padanya. Gak ngapa-ngapain, cuma Tono bingung dan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ucapannya pun terpotong ketika Aida melirik pakaian di dalam selimutnya. Maafin Aida, Mas. Tuh kan bajunya masih lengkap, lirik Tono padanya. Iya, maaf. Aida menggigit bibirnya dan menggenggam erat kerap pijamannya yang masih rapat. Seujon mulu Mas suami, kesal Tono yang langsung meraih handuk dan pergi mandi. Aida udah minta maaf loh ya, panggilnya dari kejauhan, tapi Tono tak pula menoleh padanya. Ya, ngambek deh, sesalnya kemudian. Ia segera bangun membereskan tempat tidur dan mempersiapkan pakaian untuk Tono bekerja. Untungnya pakaian Bima memang masih bagus hingga tak terlalu memalukan dipakai di hari pertama Tono bekerja. Aida menyetrikanya dengan wangi dan melipatnya dengan begitu rapi di meja.
Ia sampai menunggu Tono masuk agar dapat kembali meminta maaf padanya. Tumben belum keluar, mau ngapain? Aku mau ganti baju loh. Udah dimaafin belum? Kok cuman Iya enggak? Aida nggak enak nih, udah nuduh macem-macem. Mas jangan aja ngomong lah, maafin gitu. Mas rengek Aida yang selalu mengekor di belakang Tono, bahkan tak mau melepas bagian belakang kemeja Tono dari tadi. Nur, aku lagi ganti, nanti kusut lagi. Om Edo bentar lagi jemput loh, tegur Tono. Aidanya tertunduk, ia lesu dan melipat dagunya sedih. Hais, Tono menghela napasnya lalu menggenggam bahu Aida lembut lalu memanggilnya. Nur, ya, kamu menyesal? Tanya Tono. Aida pun kembali mengangguk. Kamu tahu, aku saja masih begitu sungkan untuk menyentuhmu. Meski status kita sah suami istri, tapi aku tahu kalau kamu belum siap sama sekali. Aku pun tak akan memaksa ataupun berharap yang aneh-aneh padamu. Akhirnya Aida mendongakkan kepalanya, mengangguk kembali beberapa kali dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tono pun segera meminta agar Aida Nurnya mempersiapkan sarapan karena ia akan segera pergi. Aida pun mengangguk lalu keluar dengan hati yang ceria seperti biasa. Tono menatap kembali tubuhnya di kaca. Kali ini penampilannya lebih rapi dengan rambut yang diberi pomade oleh Aida. Meski ia tak tahu merek apa itu, ia memejamkan mata kembali berusaha mengingat sesuatu, berharap sebuah petunjuk datang pada penampilannya yang baru. Sakit. Kepalanya kembali berdenyut. Ia tak dapat memaksa memorinya kembali dengan cepat. Mas, ayo sarapan. Loh, kenapa? Kepalanya sakit lagi? Aida langsung menghampirinya. Enggak Nur, cuma berdenging sedikit. Ayo sarapan, aku sudah lapar. Toh mau minum obat. Ajak Tono yang tampak masih menahan sakit di kepalanya. Aida melayaninya dengan baik, mengambilkan nasi dan menunggunya sarapan sembari mempersiapkan obat. Nenek Miss hanya bisa tersenyum dan mendoakan yang terbaik untuk kedua cucunya itu. Assalamualaikum. Mei masuk seperti biasa dan langsung menuju meja makan. Hai Mas Tono. Hai juga Mei. Ulu ganteng banget. Mau kemana kah? Kerja, jawab Aida. Kerja di mana Mas? Kerja sama Om Edo, jawab Aida lagi. Padahal Tono baru saja membuka mulut akan menjawab pertanyaan Mei. Kenapa sih? Orang tanya sama Mas Tono juga. Tukas Mei dengan dahi berkerut. Ya kau tanya itu suamiku lah, serga Aida. Tapi Mei dengan jahil menerikannya dengan bibir yang manyun sempurna. Udah Nur, tegur Tono. Ia pun berkemas ketika mendengar suara motor mengklaksonnya. Tuh jemputan datang, ucap Aida yang juga tak menghiraukan omnya datang. Mampir kek, masuk kek, ini rumah ibunya. Nunggu di luar kayak cowok jemput pacarnya sembunyi-sembunyi. Emang kamu pernah ngerasain dijemput cowok? Tatap Mei. Aida hanya memberinya lirikan tajam, setajam pisau belati yang perih di hati.